Berdoa itu bukan tak baik. Bahkan doa itu diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih baik itu untuk urusan dunia ini, tinggalkan doa, banyakkan zikir dan mengagungkan Allah. Bahkan hasilnya lebih baik dan lebih memuaskan dari kita minta kepada Allah. Ini untuk perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau sifatnya tuan-tuan perkara yang sifatnya ukhrawi untuk urusan akhirat, itu memang dituntut kita untuk meminta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, alimil ghaibi wasyahadah, la ya'zubu an ilmihi dzarrah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda war rahmah, syahadatan tunjina minal bala'i wa su'il khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis saah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga pada malam yang barakah ini kita masih dapat bertemu dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita dan tuan-tuan dalam perjalanan tadi dari rumah menuju madrasah ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisatu wal ishrun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-125 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, masya'nu wujudut talab, innama sya'nu an tarzuqa husnal adab. Bukanlah suatu keadaan adanya tuntutan, hanya saja suatu keadaan itu bahwa engkau diberi adab yang baik. Itulah lebih kurang
terjemahan hikmah yang ke-125 ini. Masya'nu wujudut talab, innama sya'nu an turzaqa husnul adab. Hadirin dan hadirat sekalian, maksudnya adalah laisa sya'nul ahabbu wal afdal an tatluba umura dunyaka minallahi subhanahu wa ta'ala, bal sya'nul ahabbu wal afdal an tuhsinal adaba bimaulaka subhanahu wa ta'ala, wa dhalika tarkut talab min iktifa'an bi'ilmihi ta'ala wa ishtighalan bidzikrihi ta'ala. Bukanlah sesuatu keadaan yang lebih dicintai, laisa sya'nul ahab wal afdal, keadaan yang lebih utama. Jadi bukanlah sesuatu keadaan yang lebih dicintai, yang lebih utama, bahwa engkau meminta urusan dunia engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, bukanlah dikatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai dan afdal kita meminta kepada Allah untuk urusan dunia itu. Kalau kita ada hajat, hajat itu bersifat dunia, maka yang lebih baik itu bukan meminta kepada Allah. Itu dia, laisa sya'nul ahabbu wal afdal, bukan sesuatu yang dicintai dan bukan sesuatu yang utama kita meminta kepada Allah yang bersifat dunia tadi. Ya, baik urusan ekonomi, urusan politik, urusan keluarga, urusan kehidupan dunia, kalau kita berhajat untuk urusan-urusan itu, yang baik itu bukan meminta. Sekarang ini kojo gitu, minta aja lah. Ayo. Tetapi yang mulia itu adalah, tuan-tuan sekalian, kita tidak meminta, tetapi yang disukai itu, yang afdal itu, yang mulia itu adalah kita meninggalkan doa itu dan kita memperbaiki etika atau akhlak kita kepada Allah. Jadi bukan meminta. Kalau urusan-urusan dunia ini usah minta lagi. Ya. Nanti di penghujung nanti tengok bagaimana kesimpulannya. Jangan pula tuan-tuan salah faham, karena sepanjang hayat hidup kita ini kojo kita meminta aja. Tapi disini katakan yang afdal itu, yang afdal bukan meminta, bukan menuntut, tetapi memperbaiki etika atau akhlak kita. Jadi kalau kita ada hajat untuk urusan dunia ini, naik pangkat segala macamnya, itu tidak meminta, tapi kita perbaiki etika atau akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu macam mana? Ya, kita diminta untuk memperbaiki akhlak kita, yaitu kita meninggalkan berdoa. Akhlak ini maksud tadi adalah yang afdal itu kita meninggalkan doa dan menyibukkan diri kita berzikir kepada Allah. Begitu dia tuan-tuan sekalian. Urusan pegawai, urusan dagang kita, urusan kesehatan kita, segala urusan yang berkaitan dengan dunia, al-ahab wal afdal, yang dicintai, yang utama itu kita tidak berdoa, tapi meninggalkan doa itu yang kita perbanyak adalah zikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Berdoa itu bukan tak baik, bahkan doa itu diperintahkan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lebih baik itu untuk urusan dunia ini, tinggalkan doa, banyakkan zikir dan mengagungkan Allah,
bahkan hasilnya lebih baik dan lebih memuaskan dari kita meminta kepada Allah. Ini untuk perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau sifatnya tuan-tuan perkara yang sifatnya ukhrawi untuk urusan akhirat, itu memang dituntut kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, contohnya nih, matikan aku dalam iman. Nah itu, mintalah seperti itu. Ya Allah, tambahlah imanku. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khotimah. Itu dituntut. Ya, itu dituntut, itu bersifat ukhrawi. Tapi urusan dunia yang lebih baik kita meninggalkan doa, meninggalkan berdoa itu tidak kita berdoa. Tapi yang kita perbanyak itu berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita sebutkan dalam hikmah yang ke-21, sudah lama itu. Disebutkan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali musyahidun li wa biftiqari. Cukup bagiku pengetahuanku daripada permintaan dan usahaku, doa serta permohonanku sebagai bukti kefakiranku. Itu beliau. Jadi kita ini sebenarnya berdoa atau tidak berdoa, merintih kita atau tidak merintih, mengadu kita kepada Allah atau tidak mengadu, Allah Maha tahu. Tapi apabila kita mengadu, kita berdoa, nampaklah lemahnya kita itu. Itu yang ditunggu Allah tuh. Allah paling suka kepada hamba yang menunjukkan kelemahan di hadapannya. Jangan kita menyombongkan diri. Allah paling suka, tuan-tuan sekalian, kepada hamba yang menyatakan dirinya itu lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah tak berdaya, cukup. Bahkan dulu pernah kita sebutkan masa mana Allah turunnya rahmat itu ketika kita tidak cukup. Orang-orang sufi itu lebih suka dalam keadaan tidak cukup. Ya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit. Mereka lebih suka dalam keadaan seperti ini. Kalau Allah kayakan mereka, mereka takut. Kenapa mereka lebih memilih keadaan serba kekurangan ini? Biasanya tuan-tuan sekalian, kalau kita kurang, kita sakit, tidak cukup harta kita, biasanya kita lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang miskin dengan doanya orang kaya itu berbeda. Kalau doanya orang miskin, pengharapannya itu besar, berharapnya pada Allah itu besar. Itulah yang Allah suka. Kalau orang kaya berdoa, formalitas saja itu. Kenapa? Dia sudah cukup. Dia sudah cukup. Maka kalau Allah miskinkan kita, tuan-tuan sekalian, itu merupakan nikmat yang baik. Tapi manusia lagi-lagi dia suka yang dia cintai. Padahal segala yang kita cintai belum tentu membawa berkah kepada kita semuanya. Kita tunjukkan kelemahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah kita kisahkan bahwa seorang hamba pernah beribadah 60 tahun lamanya. Beribadah 60 tahun, berdoa, hasilnya belum nampak, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama berdoa, memintalah dia lagi. 60 tahun berdoa tak dikabulkan. Akhirnya hamba tadi meminta kepada Allah, merintih pada Allah, ya Allah, sudah sekian lama aku beribadah kepadamu dan meminta sesuatu kepadamu, tetapi sesuatu itu belum kunjung juga datang kepadaku. Oleh karena itu, tahulah aku betapa lemahnya diriku ini. Ya, Allah utus seorang malaikat, wahai malaikat, coba pergi kau ke hambaku itu, katakan kepadanya bahwa
perkataan bahwa aku ni lemah, tidak berdaya, lebih ku cintai, lebih ku sukai kepada Allah berbanding ibadahmu yang 60 tahun itu. Jadi tunjukkan kita tu lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin hadirat sekalian, meninggalkan berdoa untuk urusan dunia lebih afdal. Yang afdal itu adalah memperbanyak zikir dan mengagungkan Allah. Maka bersabdalah Rasulullah, yaqulullah, Rasul bersabda, berfirman Allah. Artinya hadis kursi. Kata Rasulullah dalam firman Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'taitus sa'ilin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir kepadaku, lalu dia tidak sempat minta kepadaku, maka aku akan beri dia lebih afdal daripada memberi orang-orang yang minta kepadaku. Jadi berzikir itu lebih afdal berbanding berdoa. Contohnya hutang. Ini hutang aja contohnya nih. Ya Allah, mudahkanlah aku membayar hutangku. Bukan begitu nih. Banyak aja berzikir. Ya, zikirnya nanti kita sebutkan. Ya. Tapi bukan zikir aja, ada juga ikhtiar, ya. Ikhtiar ada juga. Jadi kalau kita berzikir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak sempat meminta kepada Allah, Allah akan berikan lebih baik dari apa yang kita pinta itu. Tuan-tuan sekalian, sabda Rasulullah, firman Allah, man syaghalahul Qur'an an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Ma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, sibuk dia membaca Quran, tidak sempat dia berdoa kepadaku, maka aku beri dia lebih baik daripada diberikan orang-orang yang minta kepadaku. Jadi ini dalil, ya, dua hadis ini dalil bahwa meninggalkan berdoa kepada Allah dalam urusan dunia tetapi menyibukkan diri dengan zikrullah, maka itu lebih dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum min ahli hadhihi al-manzilah. Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau orang-orang yang berada di makom ini. Ternyata Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau berada di manzilah ini, di kedudukan ini. Mereka kalau ada sesuatu hajat, mereka tidak meminta, tapi mereka berzikir, baca Quran. Tuan-tuan sekalian, kan terbalik dengan kita tuh. Hina qila lahum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah dan sahabat sedang berkumpul nih. Rasulullah dan sahabat sedang berkumpul. Ada utusan datang dan menyampaikan kepada Rasulullah, menyampaikan kepada para sahabat bahwa orang-orang kafir sudah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang beliau dan para sahabat. Itu tuan-tuan sekalian, itu kalau disampaikan pada kita gocah gitu enggak? Gocah, ada kan tak gocah. Takut kita. Ini pasukan besar akan menyerang kalian dengan senjata yang lengkap. Tuan-tuan sekalian, Rasulullah sahabat tak ada berdoa, ya Allah, lupakanlah mereka, ya Allah, kalahkanlah mereka. Tapi mereka berzikir dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak minta, ya, tidak meminta. Rasulullah tidak meminta, sahabat tidak minta kepada Allah agar orang kafir itu lari dia. Ya Allah, mudah-mudahan mereka tak jadi datang, lari mereka. Tidak begitu. Begitu dapat berita itu, mereka pun berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil.
Jadi ini bukan permintaan, tapi justru merasakan Allah cukup sebagai wakil dan Allah sebaik-baik yang diserahi segala perkara urusan kita, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita menghadapi masalah, saya minta lagi. Ya, nanti di penghujung saya akan jelaskan, karena tak puas juga, nak minta juga. Oh iya, tak puas. Oh, tamu-tamu pun begitu. Dari jam 8 sampai jam 5, begitulah dia. Nak minta juga. Dilatih tidak meminta. Nanti sampai ke tahap itu. Yang tidak minta itu min ahli hazil mazilah, itu kedudukan ini Rasulullah dan sahabat berada pada kedudukan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi meninggalkan doa lebih baik. Yang afdal itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, wa min qabl Nabiullah Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar lam yazid an qala hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya kan? Nabi Ibrahim alaihi salam setelah kalah berdebat orang kafir nih, ada bakar saja, harriku, bakar saja Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa beliau akan dibakar oleh kaumnya sendiri. Adakah Nabi Ibrahim ketika sebelum dibakar, ketika sudah dekat api, meminta kepada Allah, ya Allah selamatkan aku, ya Allah padamkan api itu, ya Allah turunkan hujan supaya padam api, ya Allah supaya mereka tidak melihatku, supaya aku lari bersembunyi? Tak ada begitu. Tapi yang dibuat Nabi Ibrahim ketika beliau akan dicampakkan, bahkan diriwayatkan datang Jibril, katanya malaikat, menawarkan pertolongan. Ya Ibrahim, perintahkan aku apa yang engkau ingin perintahkan, ku matikan mereka? Jangan, aku tidak perlu pertolonganmu. Apa yang dibuat Nabi Ibrahim ketika dibakar? Tidak meminta, tapi berdoa. Dibaca beliau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Begitu tuan-tuan sekalian. Kita kalau mau dibakar tuh tak menonton lagi dah, lupa pun hasbiyallah tu. Begitu Nabi Ibrahim tak minta, itu makomnya sudah sampai begitu. Kita pun inginlah ke situ. Tidak meminta, diselamatkan. Beliau baca saja. Ditawarkan, diberi keselamatan pun beliau tidak mau, menolak. Dibaca aja hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Singkatnya. Boleh ditambah tuan? Kadang ada orang bertanya lagi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, boleh saya tambah tuan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa. Boleh panjang bonat, tak jadi. Iya, bonti dia. Sedang kita ni perlu istiqamah. Istiqamah. Kalau istiqamah tu dia kan awal-awal tu mau panjang dia. Mau panjang, lama-lama banyak obonya. Sikit saja tapi istiqamah. Istiqamah itu keramat itu. Orang istiqamah, jangan kita terpengaruh. Dulu pernah kita sebutkan istiqamah itu keramat. Jangan kita memandang rendah orang yang seperti ini istiqamah, tapi kita tidak nampak padanya dia bisa terbang, bisa itu kecil. Yang besar itu istiqamah. Itulah yang kita tuntut, yang kita ingini. Ya, istiqamah. Jadi Nabi Ibrahim begitu dia, tuan-tuan. Jadi kalau kita misal ingin naik jabatan, saya minta lagi. Baca aja ini hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rupanya zikir kita di dongeng sahabat kita. Apa zikir tuh? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Untuk apa nih? Adalah ya, nanti ada bilang payah nanti. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dibaca kapan saja tuan-tuan sekalian, insya Allah sampai hajat itu. Wa kadza Nabi Yunus alaihi salam idh nada fi batnil hut. Demikian juga Nabi Yunus. Nabi Yunus ini kata riwayat ada bahasa yang kurang elok dibaca, tapi saya sampaikan, katanya beliau mengaju.
Bukan putus asa, merajuk dia, kecewa dia. Siang dan malam berdakwah, kaumnya tidak mau mengikuti jejak beliau. Pergi dia, keluar dari kampung tu. Bantai gilan lah katanya. Bantai gilan lah katanya. Ditogah tak mau, dilarang tak mau, ikut cakap tak mau. Nak selera kalian juga, bantailah. Keluar beliau dari kampung itu. Sampai di tepi pantai itu naik kapal. Suratan takdir ini memang lain-lain tuan-tuan sekalian. Dikatakan kapal itu dihantam oleh badai yang sangat hebatnya. Dibuat undian. Ya, yang jatuh pada orang itu dia akan dicampakkan satu uang. Kapal ini bosak, tapi begitulah Allah sudah menakdirkan demikian. Diundi beliau dapat, diundi beliau dapat, diundi beliau dapat. Pasrah, dicampakkanlah. Bukan main togapnya apa tuh. Ikan tuh mungkin lebih togap dari kapal tuh lagi. Sebaik dicampakkan, disambut ikan tuh. Pakai pakai tangan masuk ke perut. Masuk ke perut. Dalam perut tuh katanya panas katanya. Ini perut nih ikan, ini bukan ikan sungai, koci. Ini ikan laut, bosa yang paling besar. Kan Allahu a'lam masih ada atau tidak lagi. Mungkin suatu saat Allah akan tunjukkan macam mana besarnya ikan itu. Di dalam itulah Nabi Yunus alaihissalam. Adakah Nabi Yunus berdoa, ya Allah selamatkan aku, ya Allah redakan laut ni, ya Allah selamatkan aku atau matikan ikan ini? Tak ada berdoa Nabi Nuh. Doa-doa seperti itu doa kita katanya. Tapi yang dibaca Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dalam ikan tu, itulah la ilaha illallah subhanaka inni kuntu la ilaha illallah. Tak ada benar ya Allah, latih ulang mudah. Tolonglah aku, tidak ada. Nabi Yunus terus membaca berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan pun perutnya panas, tak tahan dia dengan ada Nabi Yunus dalam ikan itu, dimuntahkannya. Dalam riwayat dikatakan 3 hari 3 malam, tapi ada pendapat juga dikatakan 40 hari 40 malam. Macam ngaji kubu lamanya, macam ngaji kubu 40 hari 40 malam. Ya kalau 40 hari malam kubu tak saya tinggalkan, Jumat pun lopeh. Ini perlu kita bicarakan betul-betul lah nanti itu ya. Jangan katanya nanti datang malaikat. Kalau ditinggalkan kubur itu malaikat datang. Usah bahaya. Jangan ditinggalkan supaya malaikat tak datang. Bukan begitu dah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bacalah itu. Tuan-tuan sekalian, 2 aja zikir saja. Jadi ini pelajaran bagi kita. Nabi Yunus ditimpa musibah luar biasa. Yang beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Meninggalkan doa itu lebih baik. Yang baik itu al-ahab wal afdal, berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan kalau ada hajat nanti tuan-tuan, begitulah caranya. Wa in kana la budda an tad'u Allah fad'u bi ahsani adabi du'a. Jika memang harus berdoa juga kepada Allah, itulah saya katakan tak puas. Udah berpuluh-puluh tahun dah orang nak meminta juga. Dia tadi maka dalam jam 8, jam 9 itu terkadang ramai orang, tak bisa dia satu-satu. Kalau saya dengar hajat tamu itu satu-satu tak cukup waktu, saya bilang mohon maklumlah. Kalau saya jelas kayak tuan-tuan apa hajatnya, apa hajat, tak tolak dah menunggunya. Tuan tak tolak, saya pun tak tolak. Jadi terkadang tuan-tuan sekalian ada hajat dia. Terkadang ibu atau bapak itu ingin menyampaikan hajatnya begini tuan. Sebenarnya kalau disampaikan hajat saya tuan, contohnya nih, ingin punya keturunan, ya kan? Saya sudah paham. Kenapa? Karena dari jam 8 sampai jam itu aja saya doa. Sedangkan dia ingin puas hatinya, saya belum punya keturunan tuan, sudah 3 tahun dulu waktu saya kawin. Banyak penjelasannya nih.
Sebutnya sekali, saya bilang bukan saya tidak mau mendengar. Sebut aja apa hajatnya, saya sudah mengerti. Kenapa? Udah 3 tahun itu aja hajatnya uang tuh. Tak ada lain lagi dah. Tapi saya biarkan ya, saya biarkan Tuhan. Lama saya menunggunya. Iya. Inilah itulah ini udah hampir jadi tak jadi Tuhan. Oh dia. Yang herannya lagi banyak juga, sudah 8 bulan dalam kandungan hilang pula bayi itu. Sudah lain-lain lagi itu. Iya, udah 8 bulan hilang dia. Mengamuk lakinya tuh. Mengamuk lakinya. Sampai laki itu nanti akan sampai kepada pembahasan itu kalau cukup waktu lah. Tolong doakan Tuhan. Dia minta saya beritahu siapa orangnya. Iya. Ini kan koja sihir kau. Kata dia. Banyak juga orang minta ramalan-ramalan si Tuhan, kira-kira Tuhan, coba Tuhan pandang anak saya ini. Dia tuh, coba Tuhan pandang jodoh anak saya ini baik atau tidak. Saya bilang sama bapak ibu tuh yang mengajar tuh, saya duduk di sini bukan untuk memandang orang. Iya. Saya duduk sini bukan untuk memandang orang. Saya duduk di atas tilam putih ini Tuhan, Ibu, untuk mendoakan. Mudah-mudahan doa dikabulkan. Saya tidak mau di Islam ini ada asumsi persepsi masyarakat. Di sini ada perdukunan, jangan. Saya urakan dulu masa hidup tidak ada itu. Beliau pun tidak percaya dengan tahayul-tahayul itu. Jangan begitu. Iya, tuan-tuan sekalian, dia bilang yang apa namanya? Saya kalau tahu saya orangnya, saya pun heran juga sebenarnya. 8 bulan hilang anak dalam kandungan. Tahayul lah tidak. Tapi nampaknya iya, serius deh. Nampaknya iya. Dulu kita di Malaysia itu, saya pagi itu mengajar sampai jam 4, jam 5. Yang saya hadapi mahasiswa. Tak pernah saya dengar cerita-cerita macam ini. Ada orang muntah nanti, itu lain lagi. Datang kemari dalam keadaan pucat. Muntah dia yang keluar tuh kalajengking. Ini tuan-tuan, macam-macam. Tapi penuturannya itu riwayatnya sahih ini. Tapi kita mohon kepada Allah, tempat kita bergantung Allah Subhanahu wa taala. Kita melatih diri kita untuk bergantung kepada Allah. Jadi kalau kita tak tahan nak berdoa juga, karena dari dulu kerja kita berdoa saja. Ya, yang saya katakan tinggalkan doa, banyakkan berzikir. Tak biasa, tak puas saya Tuhan. Saya hendak berdoa juga. Apa doanya? Ya Allah, panjangkan umur, murahkan rezeki, sehat, kaya. Mak sodapnya. Itu sebenarnya. Panjang umur, kaya, murah rezeki, macam-macam semuanya. Ya. Maka kalau kita ingin berdoa juga, imtisalu amrihi la lihuzuzin nafsi. Apa dia? Menjunjung perintah Allah, bukan berdoa itu kenafsuan. Menjunjung perintah Allah. Jadi berdoa itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Sebenarnya doa itu bukan untuk dikabulkan, tidak begitu sebenarnya. Kita berdoa itu semata-mata untuk menjunjung perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa itu urusan lain, tuan-tuan sekalian. Urusan lain. Maka para wali-wali Allah itu, mereka itu kalau berdoa, mereka berdoa kemudian tidak dikabulkan, mereka senang. Senang mereka itu doa itu tidak dikabulkan. Dan sekiranya doa itu dikabulkan, mereka takut. Ini kenapa doaku dikabulkan? Begitu dia. Jadi orang-orang yang panjang akalnya, sehat akalnya, sangat berhati-hati. Imtisalu amrihi la lihuzuzin nafsi. Apa ada la lihuzuzin nafsi? Banyak penjelasannya. La lihuzuzin nafsi ini diantaranya makna bukan berdoa itu kenafsuan. Ya Allah, matikan dia. Ada tuan-tuan sekalian, saya cerita tamu lah, tak apa-apa, sebagai pengajaran bagi kita, sambil saya berdakwah kepada orang. Bukan begitu Tuhan. Dia ini la lihuzuzin nafsi, ini bukan kenafsuan. Contohnya, ya Allah matikan dia, ya Allah tumpukan kodainya. Itu kenafsuan dia.
Bukan begitu doa tuh, mintalah yang baik-baik. Ada diceritakan, dan cerita itu diceritakan pada saya. Datanglah pada dia, saya lupa berapa ekor jumlah lembunya dicuri itu. Dalam kandang itu Tuhan. Nah, di antara kisahnya tuh, pencuri ini menempa dek. Dipotongnya lembu dalam kandang tuh, dipotong di siangnya, ditinggalnya semua bokehnya, daging diangkuinya. Nah Tuhan, daging dibawanya, bekas-bekasnya itu, sisa-sisa yang kepala yang tak bisa dibawa, bukan tak bisa, tak mengecek, tak apa, ditinggal dalam kandang tuh. Pagi itu dibukalah kandang, tinggallah ya isi perut dan lain daging itu sudah dibawa semuanya. Saya mendengar itu terdiam sebentar. Kalau kena di kita, oh ya Allah, matikanlah dia. Kata bapak itu, Tuhan tolong doakan kalau bisa dia datang pada saya, menyembah pada saya. Itu udah semakin panik. Ya, tolong Tuhan tundukkan hatinya, bisa dia datang pada saya, biar dia menyembah kepada saya, seterusnya urusan saya. Oh, tak boleh begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita berada pada posisi bapak itu, mungkin juga kita begitu. Saya bilang, Tuhan jangan kecil hati kalau saya bercakap begini. Tidak boleh begitu. Boleh jadi ada hikmahnya, bukan boleh jadi, akan ada hikmahnya. Tak tahu kita apa hikmah di sebalik itu, tak tahu kita. Tapi kita dibuat sedih, dibuat kecewa. Tolong Tuhan, datang dia ke rumahku, menyembah kepadaku. Seterusnya biar aku menghadapinya. Tak apa, anak-anak kita tak tahu juga. Tak tahu saya apa kabar sekarang. Tak tahu saya. Kabar itu tak tahu. Allahu a'lam. Tapi lembu-lembunya hilang dalam keadaan begitulah. Dan banyak cerita-cerita begini, banyak sekali. Dan itulah kesempatan saya kepada para tetamu menjelaskan tentang macam mana Islam itu memandang hal itu. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi kita tidak boleh berdoa kenapsuan. Tak boleh. Kenapsuan juga, ya Allah, kalau minta, dulu pernah saya sebutkan, kita meminta surga, itu termasuk kategori kenapsuan. Itu kepentingan diri kita. Jadi kalau saya minta surga, adakah boleh? Boleh. Jangan, tapi bentuknya seperti ini tuan-tuan sekalian. Ya Allah, ketika kita sudah banyak beramal, lalu kita minta, kita sudah sholat 5 waktu, ya Allah berikan aku surga. Adakah berdoa seperti itu? Boleh. Dan itu perintah Allah dan Rasulullah. Tapi jangan i'tikad niat kita itu, ya Allah berikan aku surga karena amal-amal kita itu. Jangan. Karena amal kita tak cukup untuk kita mendapatkan surga. Tak cukup. Karena amal kita rusak semuanya. Jangan kita banggakan amal kita, karena amal yang kita amalkan itu semuanya rusak. Tak ada yang sempurna. Sembahyang maghrib tadi, payah kita konsentrasi menghadap Allah itu, ya payah. Terkadang tersalah kita, teringat kita, kan sudah rusak. Bahkan dikatakan laqad kadzabta fi qaulika lillahi ta'ala, engkau telah berdusta pada perkataanmu lillahi ta'ala. Kan kita kalau sholat lillahi ta'ala, kan banyak umrah lillahi ta'ala, kemudian puasa lillahi ta'ala. Ternyata ibadah-ibadah yang kita katakan lillahi ta'ala itu bukan untuk Allah, untuk yang lain-lainnya. Artinya ibadah kita rusak. Jadi kalau kita, ya Allah berikan aku surga karena rahmatmu, bukan karena amalku. Begitulah dia. Makanya tuan-tuan sekalian, dalam doa kunut itu pernah kita sebutkan, waqina birahmatika syarra ma qadait. Ditambah eloklah dia. Maka Allah jaga kita dari segala kehancuran, kerusakan, kejahatan, birahmatik, karena semata-mata rahmatmu, bukan karena amal-amalku, ya Allah. Begitu dia. Hadirin dan hadirat sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim ala ma'asih fa innama dzalika minhu istidraj. Ini hati-hati. Bila kamu memberi kepada hamba, bila kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berdoa, terus berada wa huwa muqimun ala ma'asih, dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi kita cerita tentang doa. Doa itu dia lebih baik ditinggalkan untuk urusan-urusan dunia. Untuk urusan akhirat kita berdoa, untuk urusan dunia kita banyakkan berzikir. Tapi kalau mau berdoa juga, imtisalu amrihi la li huzn nafsi. Apa dia? Kalau kita mau berdoa juga, maka doa itu untuk meninggikan perintah Allah, kemudian bukan untuk kenafsuan. Kalau kita berdoa dan dikabulkan, tuan-tuan sekalian yang terakhir, itu boleh jadi istidraj. Sembahyang tidak, puasa tidak, mengganggu orang berdoa kabul. Kita sembahyang, kita puasa, zakat, semuanya doa tak kabul. Jangan kita pikir kita berdoa dikabulkan Allah sayang pada kita. Jangan. Ada perkataan istidraj. Itu istidraj. Apa arti istidraj itu? Kumunul mihnah fi ainil minnah, tersembunyi azab bencana di dalam sebuah nikmat. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Makanya orang-orang dulu kalau berdoa dikabulkan, takut mereka. Ya, takut mereka. Tapi kalau tidak dikabulkan, ya mereka bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, kesimpulan yang kita dapat sampaikan, kita potong saja karena sudah sampai waktunya. Untuk urusan-urusan dunia, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan-urusan akhirat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tuan-tuan mau berdoa juga, tak ada masalah, berdoalah. Tuan-tuan, berdoalah semau tuan. Ya, tapi dengan adab-adab yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam berkah ini, mudah-mudahan bertambah ilmu dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.